No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Sukses versi saya, salah satunya ya, ini banyak banget ya, kita ambil salah satunya saja. Bekerjalah disiplin, profesional, maksimalkan pelayanan, bekerja dengan ikhlas. Dan satu lagi nih yang paling penting, bentuklah tim. Kenapa bentuk tim? Karena kalau kita kerja sendirian itu nggak bakal maksimal. Di dunia bisnis atau usaha, janganlah menjadi Superman, tapi bentuklah super tim. Dengan super tim, usaha kita bisa berkembang. Di saat kita sakit, ada yang menghandle. Di saat kita libur, usaha tetap jalan. Maka dari itu, maksimalkan partner kita, didik dengan baik, kasih kesempatan teman kita. Jangan ragu untuk memberi kesempatan. Dengan memberi kesempatan, otomatis ada peluang untuk membesarkan, mengembangkan usaha kita. Maksimalkan dan ikutin prosesnya, lalui dengan tenang, pasti ada masanya usaha kita meledak. Kalau yang umum sih, paling kerja keras, disiplin, apa gitu. Sebenarnya itu standar-standar aja. Tapi ada shortcut atau jalan pintasnya itu. Kalau masih punya orang tua, itu kunci utamanya, Mas. Jadi doa dari orang tua itu, wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi perjalanan ini sampai di titik ini pun juga tidak lepas dari doa orang tua. Dan yang jelas buat Mas kameraman siapa namanya? Mas kameraman, Mas Riko belum nikah, itu rezekinya masih satu orang aja. Tapi kalau udah nikah kan dua, jadi istrinya juga doain. Ya itu Mas, dari doa, dari kedekatan kita sama yang bikin kita hidup, yang sangholik, terus sedekah. Nah yang pengusaha lain atau pebisnis barbershop lain itu ya, maaf, kebanyakan, nggak semuanya, kebanyakan masih melulu soal tarif, soal SOP. Tapi kalau kita menjalankan enggak. Jadi SOP nomor 1, sholat. Oh iya benar, ngeri. Catat. Nah, terus setiap tanggal 1 itu kan mereka gajian. Jadi itu ada pungutan kayak sedekah. Jadi kita ngasih ke penghafal Al-Quran di Temanggung, itu ada yayasannya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu, Mas. Jadi kalau cuma potong rambutnya bagus, tempatnya bagus, banyak yang lebih bagus dari saya, banyak yang lebih rapi dari saya potong rambutnya. Tapi pemanisnya ini yang mungkin orang lain belum melaksanakan. Jadi tipsnya tetap sana. Tip yang paling penting di dunia barbershop adalah konsisten. Iya, konsisten. Terus memberikan selalu edukasi yang baik ke teman-teman capster. Jangan selalu berpikir kita buka cabang 1, 2, sampai 300, bahkan 200. Jangan. Cukup berapa outlet, yang penting kualitas. Kayak gitu aja. Sekarang instan, kita bikin 10, 20. Lah, yang mau motong siapa? Oh iya bener ya. Kan kayak gitu. Sebanyak apapun barbershop, tapi kalau kita nggak punya sistem training center atau cara orang bengkel yang membentuk capster, ya itu nggak mungkin jalan. Iya, Om. Makanya konsisten di situ. Konsisten. Tip suksesnya garasi barbershop. Kameramen, catat, siapin buku. Jangan lupa, monggo Mas. Tip suksesnya garasi barbershop. Oke, saya garis bawahi, kita belum sukses, yes. Nah, Terus? kita masih menuju sukses, dan kami yakin kami akan sukses. Mantap. Seperti itu. Dan salah satu prinsip kami adalah, yang pertama adalah komunikasi. Mantap. Komunikasi itu yang paling penting, entah itu ke konsumer, entah itu ke kami, entah itu antar staf dan manajemen. Dan yang paling penting adalah komunikasi vertikal antara kita dengan Tuhan. Oh mantap tuh. Saja. Kaitannya dengan untuk
menuju kesuksesan itu tergantung pada diri kita sendiri. Yang pasti kalau segala sesuatu profesi apapun, kalau memang kita mantap menekuninya, terus kemudian kita semangat menjalaninya, itu insya Allah itu pasti sukses. Seperti itu. Berarti intinya kita singkat aja, semangat, Betul. terus sesuai namanya, rapi, Alhamdulillah. kerja harus rapi, Alhamdulillah. komunikasi sama konsumen, Bagus. ya kan ya Pak ya, pelayanan diutamakan. Itu saya yakin. Terus terakhirnya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala Pak ya, gitu. selalu, Jadi selalu. bekerja keras dan jangan lupa berdoa. Jadi gini, kalau intinya di kunci apa di barber itu, kalau hasil untuk biar maju itu satu hasil. Ya, hasil. Kalau hasil kita bagus, orang pasti akan kembali lagi. Oh iya, betul. Jadi cukup dengan hati lah. Hati. Jadi hasilnya akan bagus, pelanggan akan pasti kembali lagi dan akan bertambah lagi. Oh iya, siap. Itu yang saya rasakan seperti itu. Oke. Kalau filosofi bilang berangkat ke sawah itu lebih enak ketemu tanjakan atau turunan. Ya kalau aku kayaknya yang temurun aja lah Mas, langsung geludung aja lah. Nah, itu. Kalau aku loh ya, ini Ya, jawaban ya. respon. Jawaban respon. Gimana? Kalau yang benar itu ketemu tanjakan. Aduh, salah bro. Kenapa kok ketemu tanjakan? Gini, berangkat untuk kerja, berangkat ke sawah itu kan filosofinya kita memulai karir, ya ketemu tanjakan tuh pasti pulangnya akan ketemu turunan. Nah, di saat kita sudah capek, sudah tua, sudah lelah, kita tinggal ketemu turunan. Jadi mumpung masih muda, ya udah keluarkan semua energi, keluarkan semua semangat, jangan pernah malas. Lebih baik habiskan masa mudamu lelah, capek, terus berjuang habis-habisan. Begitu kamu menanjak masuki hari tua atau pertengahan umur 30, 35 itu kamu udah tinggal pulang ketemu turunan. Nggak capek, tinggal duduk manis kamu. Udah. Mantap. Habiskan masa mudamu untuk kerja, untuk Mantap lah ya, yang jelas ya. kalau anak-anak sekarang kan ke Bali itu. Berangkatnya ketemu turunan, masih muda, game-gamean, apapun juga jalan-jalan, hura-hura. Begitu masa tua dia baru tahu, oh ya ternyata masa tua itu lebih sengsara. Tips sukses menurut saya, saya bercerita pengalaman saya. Iya, pengalaman ya. Yang pertama yaitu sebelum kita memulai usaha, kita harus izin dulu kepada orang tua. Oh, orang tua nomor Itu satu. hal yang paling utama. Karena ridho orang tua kan ibaratnya apa ya? Manjur lah ya. Doa orang tua itu mujarab. Mujarab ya. Iya, kedua orang tua, ayah ibu, kita izin dulu. Pak, Bu, saya mau buka usaha. Iya benar. Jadi minta doa restu. Minta doa, Iya. itu doa yang paling utama. Berarti tips suksesnya kurang lebih mau melakukan sesuatu harus minta doa restu orang tua. Minta restu kepada orang tua, itu wajib. Iya. Satu lagi Mas, tips suksesnya Mas, buat tambahan biar lebih mantep lagi Mas. Monggo Mas. Ya, kita maksimalkan lah apa yang kita punya, dalam arti yang kita punya skill apa, kita maksimalkan. Gitu. Kalau seperti saya di dunia potong rambut, kita maksimalkan gitu loh. Iya. Kalau yang lain mungkin ada yang di bengkel dimaksimalkan, mungkin di Bengkel kuliner. motor, kuliner. Ya, intinya kita maksimalkan apa yang kita punya di diri kita gitu. Oh, gitu. Karena yang tahu kan kita sendiri. Iya. Sebetulnya kunci sukses itu tergantung niat kita dan diri kita bagaimana agar supaya usaha kita maju. Jadi terinspirasi bahwasanya bagaimana biar usaha kita maju. Saya pada saat mencukur saya kasih tip pijat sedikit, walaupun sedikit itu Mas, mungkin 1 menit atau 2 menit.